ibadah kita pada pagi hari ini kita dasarkan dalam suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Saya harap kita semua baik-baik saja dan bisa mengikuti ibadah online kita di pagi hari ini dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian, di tengah-tengah masa-masa sulit oleh karena pandemi ini, di tengah-tengah new normal ini, banyak sekali ketidakpastian yang terjadi. Manusia itu sering bertanya, apakah yang bisa saya andalkan sekarang? Ketika kita melihat bahwa keadaan ekonomi dunia semakin hancur, tidak ada yang bisa kita harapkan dengan pasti. Apa yang akan terjadi ke depan, bahkan sampai sekarang pun kita belum bisa sepenuhnya bergantung kepada dunia kesehatan, sebab belum ditemukan obat yang tepat untuk virus pandemi ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita mengucap syukur karena sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa kita punya Tuhan. Kita bisa berkata kepada dunia bahwa Tuhanlah andalan kita. Sebab dialah Allah yang senantiasa menyatakan kasih setianya, anugerahnya kepada setiap kita. Hari demi hari Dia pimpin, Dia tuntun. Satu demi satu langkah hidup kita ada di tangan Dia. Mari Bapak, Ibu, kita akan pujikan pujian ini sebagai komitmen iman kita di hadapan Tuhan. Antiaja. Kita pujikan lagu ini dari awal, Bapak, Ibu.
Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa dan pengucapan syukur. 亲爱的弟兄姐妹们，我们现在要进入忏悔、认罪、感恩的祷告。 Saya akan membacakan dari Mazmur 102. 我们要朗读诗篇102篇。 Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku. Pada hari aku tersesat, sendengkanlah telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. 耶和华，求你听我的祷告，容我的呼求达到你的面前。我在极难的日子，求你的向我侧耳，不要向我掩面。我呼求的日子，求你快快应允我。 Mari kita masuk dalam doa. 我们进入祷告。 Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami lemah, kami mengaku kami berdosa di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami dari segala kelemahan kami, dan kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengaruniakan anugerah-Mu untuk memampukan kami agar hidup berkemenangan, hidup melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga tidak lupa menaikkan puji, syukur kami kepadamu. Syukur atas anugerah keselamatan Kau limpahkan buat kami. Engkau menjamin akan keselamatan kami. Kami juga bersyukur kasih dan pemeliharaanmu menyertai kehidupan kami dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan sebagainya. Kami bersyukur Tuhan memberi kekuatan untuk kami melewati hari-hari kami. Kami percaya Tuhan, jikalau bukan karena kekuatan dan kuasa dari Allah Roh Kudus yang bersama dengan kami tidak akan kuat menghadapi kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang juga meneguhkan iman kami. Dengarlah doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin。 Jemaat sekalian, dengan tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 弟兄姐妹们，我们仍然站立，我们要来诵读使徒信经。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣老公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat sekalian, persilakan duduk. 弟兄姊妹们，请坐。 Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saatnya kita akan bacakan bacaan pertanggapan bersama. Kita akan membacakan bacaan pertanggapan yang diberikan judul Kekuasaan Allah. Saya akan bacakan yang P dan Bapak Ibu akan bacakan bagian jemaat. Kekuasaan Allah. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuh-musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu, Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan Ia minum, oleh sebab itu Ia mengangkat kepala. Bersama-sama, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang menyatakan Tuhan Allah kita, apapun yang terjadi dalam dunia ini, Dia selalu hebat. Selain Dia punya kasih, punya kesetiaan, tapi Dia punya kemahakuasaan, dan Dia betul-betul hebat di
Dia mampu untuk menjaga kita, umat-umatnya. Kita pujikan betapa hebat. Sambil tepuk tangan Bapak Ibu boleh ya, jemaat sekalian. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, siapa yang hebat di atas muka bumi dan di dalam kerajaan surga? Siapa dia? Tuhan Allah kita. Kita pujikan lagi. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. 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 Berikan puji hormat kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di tengah masa-masa pandemi seperti ini, banyak manusia mengharapkan keajaiban daripada Tuhan atau mujizat. Keluarga boleh dipulihkan, keadaan ekonomi boleh kembali, kesehatan, semuanya, sehingga keamanan hidup boleh datang kembali. Tetapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ingatkah kita bahwa ada satu mujizat Tuhan yang paling besar Ia pernah kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu mengubahkan hidup Anda dan saya. Hanya karena salib Kristus. Hanya karena salib Kristus kita merdeka, kita bebas dari belenggu si jahat. Kita boleh diampuni dosa-dosa kita. Kita boleh datang menjadi anak-anak Allah. Karena salib Kristuslah kita hidup, kita menang, kita ada sebagaimana sekarang kita ada.
Benar ya Bapa, hanya karena pengorbanan anak-Mu lah, Yesus Kristus yang tertancap di atas kayu salib yang indah ini, kami boleh menang, kami boleh mengalami mukjizat terbesar yang pernah Tuhan ucapkan di hidup kita. Hanya Kau Tuhan, satu-satunya. Shalom Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan. 亲爱的主内弟兄姐妹们，大家平安。 Sungguh senang sekali kita boleh berjumpa walaupun dalam ibadah online ini. 很高兴呢，我们在这个线上可以呢再次见面。 Sekarang kita akan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. 现在呢，我们要来听讲道。 Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, dan
kita akan merenungkannya. 在还没有读圣经或者是我们来思想神话语之前，我们先来祷告。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan pemeliharaanmu. Bapa dalam sorga, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya hidup kami di dalam dunia ini ya Tuhan, memiliki kompas, sehingga kami tahu Tuhan akan arah kehidupan ini, arti dari kehidupan, dan juga supaya kami bisa mengenal siapakah Engkau, siapakah kami, diri kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, sebentar kami akan membaca Alkitab, kami akan merenungkannya. Kami mohon Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, yaitu Roh yang telah mengilhamkan kitab suci, mengilhamkan Alkitab ini. Kiranya itu yang juga memberikan iluminasi, menerangi kami Tuhan, tatkala kami membaca dan kami merenungkannya. Tuhan pakai kedua hamba-Mu ini ya Tuhan yang penuh kelemahan, kiranya mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah perempuan dan naga. 弟兄姐妹们，今天早上的讲题是呢，夫人与龙。 Nah, ini diambil dari kitab Wahyu pasal 12. 是摘自圣经启示录12章。 Bapak Ibu Saudara sekalian, membaca kitab Wahyu 弟兄姐妹们，当我们读启示录的时候， bagi sebagian besar orang Kristen 大部分的基督徒 memang ada kesulitan. 有很多的困难， Wajar Bapak Ibu Saudara sekalian. 这是正常的。 Oleh sebab kitab ini memang begitu banyak sekali hal-hal yang rasanya kita tidak mengerti. 因为呢，很多事情在里面呢，是我们不明白的。 Nah, akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, 但是弟兄姐妹们， sekalipun memang sepertinya kitab Wahyu ini begitu sulit untuk dibaca dan dipahami, 虽然看起来启示录呢是很难让我们明白， kita jangan lupa 但是不要忘记， bahwa ini adalah salah satu kitab bagian dari Alkitab yang kita miliki, yang kita baca, yang kita pegang pada hari ini. 这是呢我们所拥有的圣经里面的其中一本书。 Tentu ada maksud Tuhan melalui kitab ini. 当然，神有他美好的旨意， Itu yang coba kita akan baca dan kita coba memikirkannya pada hari ini. 所以我们今天呢要来读，要来思想。 Mari kita melihat kitab Wahyu pasal 12. 我们来看启示录12章。 Bapak Ibu, saya akan membaca ini dan menguraikannya di dalam 3 bagian. 在这里呢，我把这一章呢分成3个部分， Ya, atau mungkin 4 bagian Bapak Ibu Saudara sekalian ya. 或者是呢4个部分。 Yang pertama ya, saya akan membacakan dari ayat 1 sampai 6 hanya dalam bahasa Indonesia. 首先呢，我们要看第1节到第6节，单单用印尼文来读。 Mari kita akan melihat pasal 12 dari kitab Wahyu. 我们来看启示录第12章 Ayat 1 sampai 6 berbunyi demikian. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret 1/3 dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya.
perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， Yohanes melihat visi perempuan dan naga. 使徒约翰呢看见一个异象，就是一个妇人以及条龙。 Yang dia lihat ini adalah bahasa simbolis atau gambaran simbolis. 这就是呢看见的是一种意象。 Dan salah satu ciri dari kitab Wahyu adalah begitu banyak sekali penggunaan lambang atau simbol. 在启示录里面呢，都是记载的，就是一些象征性的。 Nah, di sini kita melihat, ya, 在这里我们可以看见， ada perempuan. 有一位妇人。 Nah, pertanyaan kita adalah, siapakah perempuan ini? 问题是，这个妇人是谁呢？ Ya, dan juga siapa anak yang dilahirkan? 那么她所生下的孩子又是谁呢？ Siapa naga itu? 这条龙又是谁呢？ Nah, kita akan pelan-pelan memikirkannya, Bapak Ibu. 我们来慢慢思考。 Bapak Ibu, perempuan ini adalah umat Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. 这位妇人呢，象征着呢，就是神的信徒们， Umat pilihan Allah baik yang di perjanjian lama maupun yang ada di perjanjian baru. 神所拣选的信徒们，无论是在旧约时代或者是新 Inilah 约， orang percaya sejati. 这些就是忠心的信徒们。 Bagaimana umat pilihan ini melahirkan Mesias? 怎样这些信徒们呢，产生出了一位弥赛亚， Nah, yaitu anak laki-laki itu 就是一位男孩。 dari fakta inkarnasi Yesus Kristus sebagai manusia, Justru- kita melihat bahwa memang Kristus lahir dari keturunan umat pilihan Allah. 就是呢，因为呢，救世主将在神的选民们当中所产生的。 Mari kita melihat ayat 1 sekarang. 我们来看第一节， Perempuan ini dikatakan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dengan 12 bintang. 有位妇人身披日头，脚踏月亮，头戴12星的冠冕。 Bapak Ibu, ini bahasa simbolis. 这只是一种象征性的 Ya, 话语 kita，jangan berpikir secara hurufiah. 我们不要把它看成是一个真实的。 Bagaimana seorang manusia bisa berselubungkan matahari, Bapak Ibu? 一个常人怎样会披着日头 Kalau 呢？ secara hurufiah tentu kita tidak bisa memahaminya, Bapak Ibu. 当然，我们是不会明白， Akan tetapi oleh karena ini bahasa simbol, 因为它是一种象征性的 maka 语 ini 言。 artinya adalah dia mau memberikan gambaran perempuan ini begitu agung, begitu indah, begitu mulia. 这是表明了这位妇人是这样的高贵，这样的漂亮。 Ayat yang kedua, 第二节 menjelaskan bahwa perempuan ini ternyata dalam keadaan hamil dan sudah sebentar lagi akan melahirkan. 这里告诉我们呢，这位妇人已经怀孕了，而且要生产了。 Nah, ini menceritakan apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? 这要告诉我们什么呢？ Menceritakan bahwa perempuan ini akan melahirkan, yaitu umat Allah akan melahirkan Yesus Kristus. 就是告诉我们呢，神的选民呢，要生下一位救主，就是基督。 Ya. Sekali lagi, perempuan ini adalah umat pilihan Allah. 这位妇人呢，是神的选民。 Dari umat pilihan Allah inilah datang Mesias, yaitu Yesus Kristus. 从这位神的选民呢，就要产生了一位救世主弥赛亚。 Ya. Nah, setelah diceritakan tentang perempuan ini, 当讲完了这位妇人以后， sekarang di ayat ketiga, 在第3节里面， dikatakan di situ, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, lihatlah seekor naga merah padam yang besar. 在天上又出现了异象，就是有一条大红龙。 Nah, di ayat ketiga ini diceritakan naga besar, merah padam, dan dia besar. 这条龙呢，又红又大。 Coba perhatikan ayat 1. 再来看第1节， Tampaklah suatu tanda besar di langit. 看在天上有大异象。 Tentang perempuan itu diceritakan bahwa itu tanda yang besar.
讲述这位妇人呢，是一种的大意象。 Ketika diceritakan tentang naga ini, diceritakan tentang naga itu yang besar. 在讲到龙的时候呢，是讲这条龙很大， Tanda itu adalah dari Allah. 意思就是呢，是从神而来的。 Saya melihat di sini bahwa yang besar itu sesungguhnya adalah Allah. 我要告诉大家，大的就是呢神， Yang besar itu Allah, pekerjaannya, karyanya, kedaulatannya. 就是神的伟大，神的权柄。 Ya. Naga ini sekalipun dikatakan dia besar, tapi sebetulnya dia tidak bisa menyaingi Allah. 虽然这条龙很大，但是它不能伤了神。 Nah, pertanyaan kita, 问题是， ini naga apa? 这条是什么龙呢？ Ya. Bapak Ibu sedikit saja, saya ingin, walaupun saya tidak membahas secara khusus tentang naga. 虽然我不是特别的来讲述这 Nah, 个 Bapak 龙， Ibu, kita harus mengerti dalam dunia Alkitab ini, ketika Alkitab ini ditulis, ya, kitab Wahyu ini ditulis. 我们要明白，当时写这部启示录的时候， Bahwa masyarakat pada waktu itu memahami dalam mitos atau mitologi ada yang disebut sebagai naga. 当时的社会呢，有一种迷信，神秘的迷信，就是相信龙。 Jadi naga ini sebenarnya adalah makhluk di dalam mitos. 这个龙呢，就是很神秘的， Dan 抽象。 naga itu dikaitkan dengan ya oleh masyarakat yang ada pada waktu itu, di zaman itu adalah sebagai makhluk yang jahat, yang bisa mendatangkan kehancuran dan sebagainya. 当时的民众们呢，认为龙呢是能够带来灾祸、灾难的。 Nah, di dalam konteks kitab Wahyu, 所以在启示录里面， maka naga itu adalah simbol dari iblis atau Satan yang juga disebut ular tua. 所以呢，龙呢就是表示了这个撒旦、魔鬼，以及呢，它是一条老的蛇。 Ya, misalnya kita melihat di ayat 9. 我们看第9节， Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan. 大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦。 Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, di sini saya tidak sedang membahas naga dalam konteks budaya Tionghoa, tidak. 在 Ya. 这里我没有讲述关于我们华人对 Ini 龙的 naga 传说。 dalam konteks kitab Wahyu, dalam konteks dunia kuno. 在启示录里面呢，告诉我们是古时代的龙。 Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 所以再一次来我们看， Jadi naga itu dikatakan berwarna merah, itu melambangkan warna perang dan kehancuran. 这条红是红色的，这条龙是红色的，是表明了灾难、战争以及这个粉碎。 Dan naga itu dikatakan dia berkepala 7. 这条龙有7个头， Kepala itu adalah lambang akal, kepintaran. 这个头呢表示着聪明。 Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kepala aja udah hebat, pintar, apalagi kalau sampai 7 kepala gitu ya. 一个头呢就已经很聪明了，何况是7个 Angka 头呢？ 7 ini juga simbol, 这个7字也是一种的 yaitu 表明， nah, yaitu angka yang lengkap. 就是一个完整的数字。 Di dalam Alkitab, khususnya kitab Wahyu, angka 7 itu angka lengkap. Ya. 特别在启示录里面呢，7是个完整的数字 Jadi，kita lihat di sini naga ini 所以我们 begitu pintar sekali. 所以我们知道这条龙是多么的聪明。 Itu sebabnya orang-orang Kristen tidak boleh menganggap remeh. 所以呢，我们基督徒 Setan 不可以疏忽了他们， Tidak boleh menganggap remeh iblis. 不可以轻看的这个魔鬼。 Memang kita jangan takut kepada iblis, 虽然我们可以不惧怕魔鬼， tapi juga jangan menganggap enteng. 但是也不要轻看着他们。 Bapak Ibu, selanjutnya dikatakan apa? Dikatakan dia memiliki 10 tanduk. 接下来我们看，它有10个角， Tanduk melambangkan kekuatan. 角呢是象征着这个强盛， 10 adalah sempurna atau penuh. 蛇呢就是个完整， Jadi dia memiliki kekuatan penuh, full Hai. power. 它就是有充满着这个强力的， Dan dia memiliki mahkota. 而且有冠冕。 Dan ini mahkota adalah lambang kekuasaan.
这个冠冕表示着他的势力。 Alkitab mengatakan iblis adalah penguasa kerajaan kegelapan. 圣经里面告诉我们，魔鬼呢是这个黑暗势力的 Bapak 强 Ibu 者。 Saudara sekalian ingat sekali lagi membaca kitab Wahyu ya banyak lambang simbol di dalamnya. 所以我们读启示录的时候，我们可以看见许多的象征。 Makanya kita jangan bertanya, kepalanya 7, kenapa tanduknya bisa 10? 所以呢，我们不必问他有7个头，为什么有12个 Kita 角 merasa 呢？ aneh ya, kepalanya itu ada 7, tanduknya bisa 10. 觉得很奇怪，有7个头，但是有10个角。 Tapi kalau kita membaca Alkitab, membaca kitab Wahyu, kita mengerti bahwa ini bahasa simbol, maka kita tidak mengalami kesulitan sebenarnya. 所以，要是呢，我们知道启示录里面只是一些象征性的语言，我们就不感觉到稀 Sekarang 奇 kita。masuk ayat keempat. 现在我们进入第4节， Di sini dikatakan bahwa ekor naga itu menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. 这条龙的尾巴呢，拖拉着天上的星辰， Ekor itu adalah lambang kekuatan. 它的尾巴表示它的这个强盛。 Ya, dalam film-film yang kita lihat ataupun dalam cerita-cerita yang kita baca, naga itu kekuatannya selain dia bisa mengeluarkan api dari mulutnya, selain itu dia juga punya kekuatan yaitu ekornya. 在我们可以看见古时候的人呢，龙呢的口里能够吐出火来，但是它更强有力的是它的尾巴。 Coba kita berimajinasi sebentar, membayangkannya. 让我们来想象看， Nah, sekarang naga itu memiliki ekor, ya. 这条龙呢有很大的尾巴， Lalu dengan ekor itu dia menyapu sepertiga bintang-bintang di langit. 然后它拖拉着天上1/3的星辰。 Bapak Ibu bisa bayangkan ya, itu naga kira-kira sebesar apa itu ya. 想象看，这条龙有多大呢？ Sedangkan alam semesta kita aja begitu besar. 我们宇宙是这么的大， Bapak Ibu tahu bahwa matahari itu sebetulnya adalah salah satu bintang. 因为呢，太阳就是一颗恒星， Nah ya, jadi dia bisa menyapu sepertiga. 它能够拖拉了1/3的星辰。 Sekali lagi, ini jangan dipahami harafiah Bapak Ibu ya. 所以呢，我们不必去相信它的。 Sebenarnya ini apa artinya? 其实它有什么含义呢？ Ini semua menceritakan bahwa iblis pada awalnya adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah. 这告诉我们，魔鬼本来就是上帝所创造的那个天使， Namun kemudian malaikat ini memberontak. 但是天使呢，最后呢反变， Akhirnya dia dilempar keluar dari sorga, dilempar ke bumi. 然后呢，他就被丢到世界上来。 Nah, ketika itulah iblis menyeret sepertiga malaikat-malaikat itu bersama-sama dengan dia. 就在当时呢，他也拖拉着1/3的天使一起到了地上来。 Jadi berarti ada sepertiga malaikat yang tidak setia kepada Allah dan mereka dilempar keluar dari sorga. 就告诉我们，有1/3的天使呢被拖拉到地上来。 Jadi naga itu adalah si iblis. 这个龙就是魔鬼， Dia menyeret sepertiga bintang-bintang. Bintang-bintang itu adalah malaikat-malaikat yang bisa dia bujuk, yang bisa dia ajak untuk bersama-sama dia. 他呢拖拉着1/3的天使，就是能够听他颂咏的人。 Nah, kita lihat kembali di ayat 4. 我们再来看第4节， Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. 龙站在将要生产的妇人面前，要吞吃他的孩子。 Anak itu adalah Tuhan Yesus Kristus. 这个孩子就是主耶稣基 Dan 督。 naga ini sedang siap-siap ingin menelan. 这条龙呢要来吞吃他， Artinya iblis mau menghancurkan ataupun katakanlah membinasakan Yesus Kristus. 就是说呢，魔鬼呢要来毁灭主耶稣基督。 Mengapa? 为什么呢？ Karena melalui kelahiran Yesus ini, suatu hari nanti, Yesus ini akan menghancurkan iblis dan pekerjaannya. 因为接着主耶稣的诞生呢，就要来粉碎魔鬼的一切的权势。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， sebenarnya kalau kita membaca Alkitab dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, 我们要是读圣经，从创世纪到启示录， dan
khususnya ya di dalam kitab Wahyu itu sampai kepada Tuhan Yesus datang ke dunia, 特别是启示录告诉我们 maka kita 神要 bisa 来到世界， maka kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, 所以我们可以看到 betapa iblis si naga ini si ular tua ini ya, dia selalu berusaha untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. 这条龙叫做古蛇的呢，它使尽办法而要来粉碎主耶稣基督的国度。 Mari kita melihat Kejadian pasal 3 ayat ke-15. 我们来看创世纪第3章第5节、 15 15节。 ya. Kejadian pasal yang ketiga 创世纪第3章 ayat 15. 第15节。 Pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. 我要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。 Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata permusuhan, apa yang kita pikirkan? 当我们听到仇的时候，我们想象什么呢？ Kita berpikir tentang negatif dan jahat, bukan? 我们就想到一些负面的以及坏的。 Tapi ternyata ada permusuhan yang baik. 但是呢，还有一些好的仇恨， Yaitu permusuhan dengan iblis. 就是呢，跟魔鬼有这个仇恨， Dan Tuhanlah yang menciptakan permusuhan ini. 就是上帝所创造的这个仇恨。 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, keturunanmu dan keturunannya. 我要在你跟这个女人之间呢，创造这个仇恨。 Jadi lihat ya, di dalam bagian ini ada janji. Ini manusia sudah jatuh di dalam dosa. 这个时候呢，人类已经跌入罪了， Lalu Allah memberikan janji. 神就给了一个应许， Melalui perempuan ini akan datang, ya, 借着这位女人就要来，要产 seorang 生 yang nanti akan meremukkan kepala dari keturunan ular itu. 要来粉碎你这条蛇的头。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， ular dalam Kejadian pasal 3在这个第3章里面的蛇， adalah naga di dalam kitab Wahyu pasal 12. 就是在启示录12章里面的龙。 Keturunan perempuan yang disebut dalam Kejadian pasal 3, 这位女人的后裔， yang disebut dalam Kejadian pasal 3, 在创世纪第3章里面说的， itu adalah anak laki-laki yang dilahirkan perempuan itu dalam Wahyu pasal 12. 就是在启示录12章里面将要出生的男孩。 Sejarah memperlihatkan kepada kita, 历史告诉我们， berkali-kali 多次的 hampir sepertinya keturunan perempuan ini berhasil hampir dikalahkan oleh iblis. 多次的呢，就好像呢，这个妇人所生的男孩要被魔鬼所粉灭。 Kita melihat berkali-kali sepertinya naga itu hampir dia menang. 我们看很多次，好像这条龙就要战胜了。 Ketika janji itu diteruskan kepada Abraham. 但当这个应允赐给亚伯拉罕的时候， Sepertinya rencana Tuhan itu akan gagal. 好像神的计划就要失败了。 Sepertinya Abraham sudah masa tua bersama istrinya, tidak punya anak. 就好像亚伯拉罕呢，到老了都没有后裔， Bagaimana bisa janji itu diteruskan? 怎样来继续持续这个应许呢？ Ya, tapi Tuhan memelihara Bapak Ibu Saudara sekalian. 但神是保守的神， Ya, bukan hanya Abraham, 不单单是亚伯拉罕， tetapi juga Tuhan memelihara melalui Nuh. 而且也接着挪亚。 Sekalipun Habel mati dibunuh Kain, 虽然亚伯被该隐所杀死， tapi Tuhan menyediakan Set, anak Adam dan Hawa. 但是神预备了设，就是亚当与夏娃的孩子。 Bahkan terutama sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, 所以在手册这里， terutama ketika Tuhan Yesus dilahirkan di kandang binatang di Bethlehem.
当主耶稣出生在马槽里的时候， itu adalah saat yang paling menentukan. 是当时最确定的时 Wah, 期。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， naga itu tahu bahwa ini waktu yang sangat krusial sekali. 这条龙知道这个是很宝贵的时机， Dia bekerja sekali lagi. 他再次的动工， Dan sekarang dia berusaha untuk membinasakan anak yang lahir itu, yaitu Yesus ini. 而且要尽力的来杀害这位出生的婴孩。 Dari mana kita tahu? 从那里我们可以知道呢， Ketika orang Majus datang ke Yerusalem. 当3位东方波斯来到耶路撒冷 Berita 的时候， kelahiran Yesus ini sampai di telinga Herodes. 当主耶稣出生的消息传到法老王的耳里， Apa yang terjadi? 发生了什么呢？ Herodes marah besar. 法老王非常的生气， Herodes akhirnya ketika dia sadar bahwa dia ditipu oleh orang Majus yang tidak kembali, akhirnya dia mengambil satu tindakan yang kejam sekali. 法老王知道这位三位东方波斯欺骗了他以后，他下了一个决心。 Herodes Siliwang, ya, Herodes. Siliwang. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? 弟兄姐妹们，发生什么事呢？ Herodes mengeluarkan keputusan. 希律王呢就下了一个决定， Semua bayi-bayi di Bethlehem itu yang 2 tahun ke bawah itu dicari dan dibunuh. 每一位在2岁以下的婴孩呢都被杀死了。 Bapak Ibu lihat, 大家看， Bapak Ibu sadar nggak di sini 在这里我们可以醒悟到， bahwa iblis, naga itu, ular tua itu sedang bekerja melalui Herodes untuk menggagalkan rencana Allah. 这条龙呢叫古蛇的呢，要来粉碎主耶稣的基督的计划。 Tetapi Allah memelihara. 但是神呢看顾保守了他们。 Yusuf Maria cepat membawa anak ini pergi ke Mesir. 约瑟跟玛利亚呢，很快的把婴孩带到埃及去。 Herodes gagal. 希律王失败了， Naga itu gagal. 龙也失败了。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ayat yang ke-5. 弟兄姐妹们，我们来看第5节。 Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki dan seterusnya, Bapak Ibu, ya. 我们看第5节， Nah, di sana diceritakan tentang apa? Bahwa kelahiran Kristus di Bethlehem adalah kemenangan Allah atas naga itu. 就是告诉我们呢，主基督降生在伯利恒呢，就是告诉我们已经战胜了魔鬼。 Secara khusus kematian Tuhan Yesus di kayu salib bagi umatnya adalah kemenangan yang mutlak atas iblis. 主耶稣死在十字架上，也是告诉我们，他完完全全的战胜了魔鬼。 Dengan kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan iblis, mengalahkan maut. 他在3天以后复活，也是告诉我们他战胜了魔鬼。 Dan selanjutnya di dalam pasal 5 ayat B dikatakan begini, tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. 在这里告诉我们呢，他生了孩子以后呢，神呢就把他的孩子提到神宝座那里去了。 Ini menunjuk peristiwa apa? 这告诉我们什么事实呢？ Bapak Ibu, ini menunjuk kepada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dia naik kembali ke surga. 这就是告诉我们，主耶稣复活以后升天回到父那里去。 Nah, jadi ayat ke-6 第6节， menceritakan perempuan itu lari ke padang gurun. 这个妇人就逃到旷野。 Ya, jadi setelah Tuhan Yesus terangkat kembali ke surga, 当主耶稣被提升到天国以后， tinggallah perempuan ini. 就把这个妇人留了下来。 Sekali lagi, perempuan ini siapa? Dia adalah umat Allah. 这位妇人就是信徒们， Umat Allah dipelihara, dilindungi oleh Allah sementara masih berada di dunia ini. 信徒们呢被神所看顾保守。 Di sini dikatakan dia dipelihara 1260 hari. 在这里告诉我们，他们被保守了1260天。 Ini artinya apa? 这是什么意思呢？ Ini adalah suatu masa
di antara kedatangan Yesus yang pertama kali ketika dia lahir di Bethlehem sampai dengan nanti kedatangannya yang kedua kali, inilah 1260 hari. 就告诉我们呢，这个时间是呢，主耶稣被提升到天国去的时候，一直到耶稣第二次来到之间的时间。 Ingat, kita membaca kitab Wahyu, banyak bahasa simbol. 记得我们读启示录呢，有很多这个象征的语言。 1260 hari sama dengan 42 bulan, sama dengan 3,5 tahun. 1260天就是44个星期，也就是300， 42个月。 42个月， Ya. 然后3年半时间。就是3年半的时间。 Baik. Jadi ini adalah masa gereja, 这就是我们教会的时间。 yaitu antara kedatangan Yesus pertama sampai kedua. 主耶稣第一次来跟第二次来的之间的时间。 Saat-saat ini Allah memelihara umatnya. 在这个期间里面呢，主耶稣看顾保守他的信徒们。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 所以弟兄姐妹们， sekalipun kita menghadapi serangan iblis, 虽然我们被魔鬼所侵袭， ya, baik dalam kehidupan pribadi, 无论我们自己个人的生活、 keluarga, 家庭， maupun secara jemaat, 或者是在教会里 mari 面， kita tetap ingat bahwa Tuhan memelihara kita. 我们要记得，神一直看顾保守我们， Tuhan menjaga melindungi kita. 神一直看顾我们。 Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk bagian kedua, 我们进入第二段， ayat 7 sampai ayat 9. 第7节到第9节。 Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, di sini kita melihat timbul peperangan di sorga. 在这里告诉我们，天上有了征战。 Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, 在主耶稣还没有升天之前， iblis masih bisa datang ke hadapan Allah di sorga. 魔鬼呢还能够来到天上见神的面。 Berarti bahwa iblis pada saat itu masih bisa di hadapan Allah. Dia ingin apa? Dia ingin mendakwa, dia mau mendakwa orang percaya atau umat Allah siang dan malam. 就是告诉我们呢，魔鬼能够来到神的跟前、宝座前呢，控告信徒们。 Dari mana kita tahu? 从那里我们可以知道呢， Kita membaca kitab Ayub misalnya. 我们看约伯书， Kita tahu bahwa di hadapan Allah ada iblis. 我们知道神的跟前呢有魔鬼， Bahkan Allah bertanya, iblis kamu dari mana saja? 而且呢，神还问魔鬼你是从哪儿来？ Tapi 但是 setelah Tuhan Yesus menunaikan karya keselamatan di kayu salib, 自从耶稣完成了在十字架上的救恩， setelah Yesus naik ke sorga, 当主耶稣已经回到天上， iblis tidak punya tempat lagi di sorga. 魔鬼在天上没有住处了。 Dikatakan Mikael, yaitu penghulu malaikat, bersama anak buahnya memerangi naga itu. Naga itu juga punya anak buahnya, diperangi. 这里告诉我们，弥迦勒跟他的狮子一龙征战， Ya, mereka diusir dari sorga. 他们被驱逐出了天堂。 Perhatikan ayat 8 bagian terakhir. 我们再看第8节最后的， Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. 天上再没有他们的地方， Kata lagi di situ berarti sebelumnya mereka ada tempat. 再没有就是告诉我们先前是可以的， Betul Bapak Ibu, kan begitu ya? 是这样吧？ Sebelumnya ada tempat, sekarang tidak punya tempat lagi. 在这之前他们有地方，但是在此以后呢就没有了。 Sungguh bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. 我们要很感谢神的， Kemenangan telah Tuhan jamin. 因为神已经确定了战胜了。 Iblis, setan sudah dikeluarkan, ya, di-outkan dari sorga. 魔鬼撒旦呢被驱逐出了 Nah, 天 sekarang 国。 kita lihat bagian ketiga. 我们看第3处， Saya akan membacakan ayat 10 sampai ayat 12. 第
第10到12节。 Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah nyanyian umat Allah, nyanyian kemenangan. 这就是信徒们得胜的歌声。 Ya, jadi di sini kekuasaan, perhatikan di sini kebenarannya di sini bahwa bukan Mikael dan anak buahnya yang dipuji soal kekalahan naga itu. 在这里我们可以看见，不是单单米迦勒以他的弟兄们得到称赞， Bukan Mikael yang dipuji, 不是米迦勒被称赞， tetapi Yesus Kristuslah yang dipuji. 而是主耶稣基督呢被称颂。 Tuhan Yesus telah naik tahtanya di sorga. 主耶稣已经坐在天上的宝座， Iblis telah dilempar keluar dari sorga. 魔鬼已经被抛出了天国以 Iblis 外， tidak bisa lagi mendakwa umat Allah. 魔鬼已经不能再次控告信徒们。 Ada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pendoa syafaat. 有主耶稣在那里日夜为我们公祷。 Dikatakan tadi dalam ayat yang saya bacakan, 在刚才的经节里面说到， bahwa umat Allah mengalahkan naga itu. 因为神的信徒们呢战胜了那条龙。 Memang yang mengalahkan ini sebenarnya adalah Yesus Kristus. 本来击败这条龙的人是主耶稣基督， Tetapi Tuhan Yesus Kristus juga memberikan kuasa itu kepada umatnya untuk menghadapi akan iblis. 主耶稣也赐下这个权柄呢给他的信徒们。 Selama umat Allah ini masih ada di bumi, 当我们信徒们还上的时候， memang juga menghadapi akan serangan iblis. 还要来面对魔鬼的， Akan tetapi, 但是 mereka bisa mengalahkan iblis. 他们可以战败击 Dengan 败这 apa, 个魔 Bapak 鬼， Ibu? Dengan apa? 用什么呢？ Dengan darah anak domba. 用羔羊的宝血， Dengan kesaksian mereka. 用他们的见证， Dan dengan kesetiaan mereka mempertahankan iman mereka bahkan sampai mati. 用他们忠心的保持着他们的信心。 Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 所以弟兄姐妹们， sekarang iblis telah dilemparkan keluar dari surga. 现在魔鬼已经被从天上摔了下来， Dia sadar 他醒悟了， waktunya sudah sangat singkat sekali. 他知道他的时间已经不多。 Maka kita melihat bagian terakhir ayat 13 sampai 18. 我们来看从13节到18节， Naga memburu perempuan itu, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi di sini dalam waktu yang sangat singkat ini, 在这个短暂的时期里， naga itu sadar dia sekarang sudah dikeluarkan dari sorga. 这条龙已经知道它被驱逐出 Dia 了， berusaha untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin. 所以呢，它尽量的来迷惑世上 Dia 的人， berusaha untuk juga menghancurkan umat Allah. 而且它也尽量的来粉碎神的 Ayat 信徒们。 13 mengatakan, 在这13节里面告诉我们， naga itu memburu perempuan itu, artinya memburu umat Allah.
就是呢，他逼迫那妇人，就是说逼迫信徒们。 Tapi diceritakan bahwa Allah melindungi umatnya. 但是告诉我们，神保护他的信徒们。 Dari ular itu keluar air, mulutnya keluar air sebesar sungai. 从龙的口里呢，喷出了水，好像河水一样。 Apa artinya? 什么意思呢？ Artinya iblis melakukan serangan demi serangan. 所以就是告诉我们，魔鬼已经要来侵犯了。 Tapi ternyata dikatakan bumi datang menolong. 但是告诉我们，地的来帮助我们， Artinya ada campur tangan Tuhan 告诉我们有神参与其中， melalui berbagai cara. 用其他各种的办法， Tuhan memelihara akan umatnya, gerejanya. 神保护他的信徒们，他的教会， Dan iblis tidak berhenti, Bapak Ibu 而 Saudara. 且魔鬼也不停止的侵犯。 Dengan terus menerus dia terus berusaha untuk membinasakan umat Allah. 他持续不断的努力的要来粉碎信徒们， Maka itu diceritakan dia mencari, dia mengejar keturunannya yang lain. 所以呢，他逼迫追寻那些 Bahwa keturunan yang lain itu apa artinya? 其他的后裔是什么意思呢？ Artinya bahwa dari generasi ke generasi orang Kristen akan memang menghadapi serangan 就是呢， dari naga ini. 基督徒的后裔、信徒们的后裔们呢，就是被这个龙呢所追击。 Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹们， Jadi inilah arti dari Wahyu pasal 12. 这就告诉我们启示录12章里面， Apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? 我们可以学习到什么呢？ Yang pertama kita belajar bahwa di sini kita harus yakin percaya akan kemenangan Tuhan Yesus Kristus. 我们要确信主耶稣的得胜， Jangan kita ragukan kemenangan. 我们不要犹疑主的 Yang 得胜。 kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. 第二的就是告诉我 Memang 们， iblis itu masih berusaha, dia selalu ingin menyerang orang percaya. 魔鬼呢用尽办法要来迷惑、粉碎信 Tapi 徒 kita 们， yakin, kita percaya Tuhan memelihara umatnya. 但是我们也要确信神在看顾保守他的信徒 Allah 们， akan melindungi umat pilihannya. 他要看顾保守他的信徒们。 Dan yang ketiga, 第三的， Bapak Ibu jangan lupa 大家不要忘记， bahwa umat Allah adalah umat yang diberikan kuasa oleh Tuhan. 神的信徒们呢有神所赐给他们的 Kita 能力， bisa menang dengan darah anak domba. 我们能够用主的宝血来接近圣得胜。 Menghadapi setan iblis, kita mengandalkan kuasa Tuhan, darah anak domba, nama Yesus Kristus. 面对魔鬼的势力呢，我们用神的宝血来对付他， Dan jangan lupa kesaksian kita. 也不要忘记了我们的见证。 Kesaksian ini bukan hanya bicara, bukan hanya ngomong. 我们的见证不单单是用口 Tapi 说而已， kesaksian hidup kita. 而是我们生活上的见证， Dan dengan kesetiaan kita sampai akhir, Bapak Ibu Saudara. 而且用我们到最后的忠心的， Inilah berita kitab Wahyu pasal 12. 这就是启示录告诉我们的福音。 Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. 但愿这个福音能够帮助大家， Kiranya Allah Roh Kudus memeteraikan firman-Nya. 圣灵呢印记在这 dalam 个神的话语当中，在我们生活中， Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Kita akan berdoa sekaligus juga nanti ada doa syafaat yang akan saya pimpin sekaligus. 牧师呢要祷告，而且呢带领我们公祷。 Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu ya Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Betapa Tuhan Engkau telah menang, dan Tuhan hari-hari ini Tuhan menjelang akhir zaman, iblis semakin gencar bekerja untuk menyesatkan lebih banyak orang, bahkan juga mau menyesatkan umat pilihan Allah. Tuhan, kami berdoa, lindungi kami, jaga kami ya Tuhan dari serangan iblis dan setan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan menghadapi pencobaan dan serangan iblis. Tuhan, kami sadar bahwa iblis ketika dia sadar bahwa waktunya semakin singkat di akhir zaman, ketika iblis akan dilemparkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya, maka dia semakin gencar untuk bekerja. Tuhan, tolong kami untuk menyadari betapa menjelang akhir zaman ini, betapa serius, betapa bahayanya situasi-situasi yang ada ini. Tolong kami ya Tuhan untuk peka terhadap situasi ini. Tuhan, meteraikan firman-Mu Tuhan. Teguhkan iman dari setiap umat-Mu ya Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu di dalam kehidupan mereka.
Bapa dalam sorga, dalam kesempatan ini kami juga mengambil waktu untuk berdoa. Yang pertama, mendoakan Tuhan. Begitu banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan, ketika mereka mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mendengarkan Injil, Tuhan bukalah hati mereka, supaya mereka boleh menerima Yesus dalam hidup mereka. Supaya mereka boleh percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang telah mengasihi manusia di dunia dan mengutus Yesus ke dalam dunia supaya bisa menyelamatkan manusia. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang belum percaya, baik di kota kami yang tercinta, kota Pematang Siantar, bahkan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Bapak, kami juga saat ini berdoa untuk sidang jemaat-Mu ya Tuhan, khususnya jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang senior, para lansia. Tuhan peliharakan, Tuhan jaga dan lindungi, khususnya dari bahaya virus COVID-19. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan, anggota keluarga, bahkan sampai anak-anak kecil, anak-anak bayi. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, berikan kesehatan. Bapa, berkati setiap pekerjaan dan usaha jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, di dalam mereka mengandalkan Tuhan, Engkau memberkati. Bapa, kami berdoa untuk relasi di dalam kehidupan rumah tangga, antara orang tua dan anak, suami dan istri, mertua, menantu, kiranya semua bisa tetap terpelihara dengan baik di dalam kasih Tuhan. Berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, untuk adik-adik kami yang masih mengikuti studi, sekolah, ataupun mereka yang sedang kuliah, Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa untuk para majelis, hamba Tuhan dan para aktivis, seluruhnya Tuhan Engkau juga berkati supaya bisa tetap sehati melayani Tuhan. Khususnya Tuhan, gereja kami rindu untuk boleh melihat gerakan pemuritan ini bisa berjalan dengan baik, diikuti oleh semua jemaat, untuk di dalam kelompok kecil, di dalam cross, kami boleh bertumbuh, kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Bapa di sorga, dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Kami berdoa untuk para murid ya Tuhan, dari TK sampai SMA, orang tua murid yang ada, badan pengurus yayasan, direktur pelaksana, kepala sekolah, guru-guru dan pegawai. Lindungi kami semua ya Tuhan dari bahaya COVID-19. Berkati usaha para orang tua murid. Berikan kesatuan hati antara yayasan dengan direktur, dengan kepala sekolah, guru dan pegawai, agar bisa sehati melayani Tuhan. Saat-saat pandemi ini Tuhan, memang kami sadari kami di dalam proses KBM mengalami banyak kesulitan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, berkati Tuhan semua yang bisa kami lakukan saat ini. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Dengarkan doa kami. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke. Terima kasih untuk pelayanan firman yang dibawakan oleh Pendeta Timotius dan penerjemah yang mendampingi beliau, Ibu Ganda. Kiranya Tuhan terus memberkati dan meneguhkan firman yang diberitakan, supaya menjadi kekuatan bagi kita jemaat sekalian, dan juga Tuhan berkati untuk pelayanan ke depan, supaya Tuhan terus pakai untuk menjadi pekabar, pemberita firman-Nya yang setia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita telah diberkati begitu luar biasa, meskipun di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini. Dan ini saatnya kita boleh mengucap syukur kepada Dia dan mempersembahkan apa yang sebagian dari yang bisa kita berikan kepada Dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa memberikan di nomor rekening BCA ya, di gereja kita. Bapak Ibu bisa lihat link nomor saya disertakan di bawah ini. Dan atau Bapak Ibu ada yang memilih untuk menaruh di satu tempat khusus untuk nanti dikumpulkan situ dulu, pas waktu ibadah offline, ibadah kita tatap muka, kita bisa berkumpul di gereja, Bapak Ibu meserahkan di waktu itu. Atau Bapak Ibu bisa minta tolong majelis jemput ke rumah Bapak Ibu sekalian, bisa ya. Yang penting kita telah menyediakan persembahan kita itu secara khusus untuk dipersembahkan bagi pembangunan rumah Tuhan. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Saat ini kita akan menyanyikan sebuah pujian Bapak Ibu untuk mengantar kita menyiapkan dan mempersembahkan persembahan kita. Kita mengingat
Karena Tuhan Yesus telah menang atas si jahat itu, si naga itu. Kita memiliki kuasa, kita memiliki kepastian akan kemenangan. Dan tinggal kita mau tidak berjalan dengan kuasanya itu, menyambut hari esok. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri ya. Sambil tepuk tangan bisa.
pasti mujizatmu terjadi. Amin, haleluya. Mari dengan tetap berdiri kita akan berdoa, mengucap syukur dan memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur bahwa kami telah mendengar firman Tuhan dan kami telah sangat diberkati oleh kebenaran-Mu ini ya Tuhan. Dan kami telah memuji Tuhan sepanjang ibadah hari ini. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur karena di tengah-tengah new normal seperti ini Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Tuhan selalu nyata kasih setia dalam kehidupan kami. Dan khususnya Tuhan, bukti nyatanya adalah ketika kami masih boleh beribadah, menyaksikan ibadah online ini. Dan meskipun terpisah ya Tuhan secara fisik, tapi bersama-sama Tuhan kami sehati sepikir dalam roh kami itu menyembah, memuji Tuhan. Kami bersatu beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hal ini ya Bapa. Dan saat ini juga kami mau memberikan, mempersembahkan kepada-Mu Tuhan sebagian dari persembahan yang telah kami berikan ini Tuhan. Kami kumpulkan bersama-sama dari dalam berbagai cara Tuhan kami persembahkan untuk gereja ini. Tuhan pakai Tuhan persembahan ini dan setiap tangan pengelola yang akan mengelola uang ini, biarlah Engkau pakai Tuhan, berikan hikmat kebiasaan yang selalu senantiasa agar supaya persembahan ini boleh Engkau pakai untuk pembangunan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa, khususnya melalui gereja kami yang terkasih ini, Gereja Kristen Kalam Kudus Matang Siantar. Kami terima kasih Bapa, sekali lagi terima kasih. Kami serahkan doa kami, persembahan kami ini, ucapan syukur kami ini, semuanya Bapa ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, yang menang dan yang berkuasa, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doksologi. Baiklah, jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita mengarahkan hati kita. Kita akan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa yang kekal, anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa serta penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, memelihara hati dan pikiranmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian akan duduk dan mengambil saat teduh sejenak, dan kita akan mendengarkan warta gereja. Baiklah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， di sini ada sedikit warta yang perlu kami sampaikan. 这里有一点的会务报告。 Yang pertama adalah kami tetap mengingatkan jemaat untuk di rumah melakukan disiplin rohani. 首先呢，我们要提醒弟兄姐妹们，在家里我们还要好好的预备我们的属灵的功课， Yaitu kita membaca Alkitab, berdoa di rumah, 就是呢，我们要殷勤的读圣经、祷告， ya, baik pribadi maupun bersama keluarga. 自己或者是呢跟我们的家人一起。 Dan kami juga mengingatkan untuk tetap bisa mengikuti ibadah online yang sudah diadakan oleh gereja. 也希望大家能够呢，跟教会的一起的来聚会。 Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, 第二， yaitu kami tetap mengingatkan untuk kita tetap menjaga kesehatan dengan baik. 我们大家都要记得保守我们的卫生健康。 Ketika keluar kita memakai masker,
出门在外呢，我们要戴口罩， Kita tidak lupa untuk mencuci tangan. 不要忘记勤洗手， Demikian juga kita menjaga jarak aman. 而且呢，我们要保持安全的距离， Kita mengikuti aturan dari pemerintah. 我们要遵守政府方面的规则。 Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, 最后一项是， beberapa waktu yang lalu gereja mengumumkan yaitu kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk pembelian proyektor. 在前不久呢，我们教会已经有一个报告呢，我们要买一个这个放映机。 Akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan perkembangan yang ada pada saat ini, 但是在现今的情况当中， di dalam rapat majelis yang terakhir akhirnya diputuskan 在最后的执事会议里面呢，我们议决了， bahwa persembahan yang tadinya direncanakan untuk pembelian proyektor 本来打算是要买这个放映机的款项， dialihkan untuk pembelian laptop atau komputer. 转移到呢我们要买这个电脑。 Jadi kita mengharapkan Bapak Ibu boleh mendoakan ini dan juga mengambil bagian di dalam mendukung pekerjaan Tuhan. 希望弟兄姐妹们能够呢鼎力的支持我们这个计划。 Demikian warta gereja, Bapak Ibu sekalian, Shalom, sampai bertemu minggu depan. 我们会务报告到此，大家平安，下星期我们再见。